Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kau perlengkapi kami dengan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu yang menghidupkan setiap kami. Firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu itu yang menyingkapkan segala sesuatunya. Dan biar Roh Kudus, Roh-Nya yang kudus, mengungkapkan kepada setiap kami apa yang harus diungkapkan. Supaya hidup kami adalah hidup yang penuh dengan firman-Mu. Hidup yang penuh dengan kepenuhan-Mu. Hidup yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Hidup yang berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Hari ini cukup penuh. Dan saya percaya hari ini setiap kita diberkati. Dan hari ini setiap kita diisi oleh firman Tuhan. Yang membuat kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Amin. Tadi malam Pak Kris Muntu berkata, hidup dan berjalan di dalam roh. Betul saudara? Hidup dan berjalan di dalam Tuhan dan di dalam roh. Saudara pengen gak sih hidup bersama, berjalan bersama Tuhan? Roh Tuhan sendiri yang mendampingi saudara dan saya. Pengen gak? Itu sama aja ketika kita berjalan, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Taman yang begitu indah. Taman yang begitu wow. Mungkin gak ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan menciptakannya buat manusia. Punya kehidupan yang harmonis. Punya kehidupan yang sangat indah. Betul saudara? Semua pohon ada. Maksudnya apa ya? Semua pohon boleh dinikmati kecuali yang satu. Betul saudara? Pohon tentang pengetahuan itu gak boleh. Yang di tengah-tengah itu gak boleh. Manusia berjalan dengan Tuhan. Setiap hari ketemu sama Tuhan. Setiap hari berbicara sama Tuhan. Setiap hari menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita lihat selanjutnya. Saudara tahu kan apa yang terjadi saudara? Bawa sini kipas anginnya Bu. Hari ini saya nggak kepanasan. Keringetan sih keringetan saudara. Tapi hari ini saya mau pakai kipas angin ini. Oke. Saya mau pakai kipas angin ini. Sebenarnya tadi itu saya nyiapin kipas angin kecil di rumah. Cuma karena saking buru-burunya ketinggalan kipas anginnya. Jadi terpaksa saya bawa kipas angin ini. Ya. Gak nyala. Ada yang kecil, saudara ada yang bawa yang kecil? Boleh pinjem? Gak ada ya bawa ya. Biasanya ibu-ibu tuh sering bawa kipas angin yang gitu loh. Yang kecil, oke ya nyala. Terima kasih Pom. Terima kasih tim multimedia yang sudah menyiapkan. Oke, sampai mana tadi? Pada akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Betul saudara? Jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya mereka harus keluar dari yang namanya Taman Eden. Taman yang penuh dengan sukacita. Taman yang penuh dengan keharmonisan. Tanah di mana mereka bisa berjalan. Bisa face to face with God. Face to face dengan Tuhan. Bisa ngobrol sama Tuhan. Seperti Anda dengan teman Anda ngobrol di Taman Eden. Betul saudara? Kita baca dulu di Kejadian. Adem saudara. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat pembohongan itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon yang di dalam taman ini boleh kami makan semuanya. Tetapi cuma satu, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Firman Tuhan kepada Adam berkata, satu loh yang di tengah itu gak boleh kamu makan. Tapi iblis berkata apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon itu adalah deception, penyesatan yang iblis mulai lancarkan dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya sampai hari ini pun dia tetap melancarkan yang namanya deception itu, penyesatan itu. Tuhan cuma ngomong Allah Bapa, satu pohon. Tapi iblis ngomong, semua pohon toh. Dia firman Tuhan. Dan ketika manusia di ayat 3, di ayat 1 ngomong, di ayat berikutnya di ayat 4. Di ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ular itu ngomong, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi ternyata apa yang terjadi saudara? Mereka mati hari itu. Bukan mati secara jasmani. Karena Adam masih sampai umur 930 tahun. Panjang umur ya Adam ya. Panjang umur banget. Tapi hari itu firman Tuhan berkata apa? Ketika mereka memakan buah terlarang itu, hidup mereka mati kata Tuhan. Mati secara apa? Rohani. Rohani mereka mati. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Kita enggak, semua usaha manusia, semua usaha Adam, semua usaha Hawa untuk kembali ke Taman Eden tidak pernah terjadi. Karena Alkitab berkata tidak pernah terjadi. Sampai matinya Adam, sampai matinya Hawa, itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena dosa membuat hubungan dengan Allah Bapa itu putus. Dosa membuat kita mati secara rohani. Mungkin gak hari itu juga mati. Tapi hari itu Tuhan ngomong, hari ini juga engkau mati. Engkau di luar kehendak Bapa. Engkau di luar kehendakku. Engkau di luar hadiratku. Engkau harus keluar dari Taman Eden. Ketika Hawa melahirkan Set, dia berkata, mungkin dengan kelahiran anak ini aku akan kembali. Tapi ternyata tidak pernah kembali ke Taman Eden. Taman Eden itu ada di dunia ini loh saudara. Ada di perbatasan antara Mesopotamia itu loh. Itu Taman Eden ada di situ. Taman Eden itu gak pernah diangkat. Yang diangkat itu tabut Tuhan. Tapi Taman Eden gak pernah diangkat. Dan yang ada di surga itu adalah Taman Firdaus, bukan Taman Eden. Dan yang ada di dalam dunia ini adalah hanya ada dua taman yang Alkitab ngomong. Taman Eden dan Taman Getsemani. Di Taman Eden, Adam yang pertama mati karena dosa. Di Taman Getsemani, Adam yang kedua yaitu Yesus. Dia menang atas dosa. Karena dia tidak pernah berdosa. Amin. Ayat selanjutnya. Kenapa saya bisa ngomong mati? Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Dosa membuat kita menjadi takut. Dosa membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Dosa membuat kita telanjang. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Berapa banyak daripada kita, ketika kita mengalami yang namanya dosa, kita jauh daripada Tuhan. Kita gak bisa dekat sama Tuhan.
Dan sekali lagi, ketika Adam dan Hawa melakukan itu, ternyata ada selubung yang menyelubungi pikiran mereka. Alkitab sering berkata, mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, tapi mempunyai telinga tetapi tidak mendengar dan mengerti. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kita dengar firman, kita dengar pengajaran, kita dengar pujian, bahkan kita baca Alkitab. Tapi kita seringkali ngomong, aku enggak ngerti, aku enggak jelas ini. Kenapa enggak ngerti? Kenapa enggak jelas? Yaitu karena ada selubung itu. Ada sesuatu kabut. Saudara tahu, kalau di puncak atau di tempat tinggi, di pegunungan, kalau ada kabut, bisa lihat enggak? Enggak bisa. Enggak bisa terang. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ternyata itu yang memisahkan antara manusia dengan penciptanya. Dan yang namanya berjalan di dalam roh itu gak pernah terjadi. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tapi puji syukur kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di Taman Eden yang pertama, Adam yang pertama, dia kalah. Tapi Adam yang kedua, di taman yang sama, di Taman Getsemani. Kenapa harus di taman? Kenapa enggak di gua? Kenapa enggak di gunung? Karena Alkitab berkata, di taman yang sama, Adam yang pertama kalah. Dan Tuhan membuat pola yang sama. Di Taman Getsemani, dia membuat pola yang sama. Di taman yang sama, Yesus menang. Dan dia maju ke Golgota. Dan dia bangkit dari kematian. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu dikembalikan. Amin, saudara. Penebusannya, penyalipannya, kebangkitannya membuat kita berkemenangan. Ngerti, saudara? Selanjutnya di Perjanjian Baru ada seorang yang bernama Nikodemus. Pernah dengar namanya Nikodemus? Kita mau baca. Mungkin jarang dikhotbahin tentang Nikodemus. Saya nggak pernah, mungkin seumur-umur saya nggak pernah ada seorang pendeta atau seorang evangelis baca tentang ini. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Di sini di dalam firman Tuhan ada seorang Farisi, ada seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Ia datang ngobrol sama Yesus. Dan Nikodemus ini bukan sembarang orang. Dia seorang yang dihormati. Dia seorang pemimpin rohani. Dia datang kepada Yesus. Dia tahu, dia mengaku Yesus. Dan dia berkata, engkau itu Tuhan. Engkau tuh orang yang diutus Allah. Dan aku tahu tanda-tanda ajaib, mujizatmu tuh ada. Nikodemus mengetahui itu. Namun yang menjadi pertanyaannya begini. Ayat 3, ayat 3. Namun Nikodemus juga melihat dan mengakui Yesus. Tapi dia mengakui Yesus hanya sebagai seorang guru atau nabi. Kita mau baca di ayat ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dari pembicaraan dari Yohanes 3 ini saudara, kita tahu, ayat 4 kita baca lagi. Kata Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke
ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi. Ini gak nyambung saudara. Yesus sendiri ngomong, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, seorang pemimpin agama Yahudi yaitu Nikodemus, yang setiap hari ada di bait Allah, yang setiap hari ada di tempat yang kudus. Ternyata Yesus berkata, kalau kamu gak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seorang yang tahu namanya hukum Taurat, tahu namanya hukum-hukum Allah, Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah tahu yang namanya kerajaan Allah. Mungkin saudara bisa ada di dalam gereja setiap waktu. Mungkin saudara bisa ada di dalam pelayanan setiap waktu. Tapi ketika engkau tidak dilahirkan kembali, kuncinya engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kita mau baca ayat selanjutnya. Jawab Yesus ayat 5-8. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia perginya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Hari itu Nikodemus tidak tahu gimana caranya Tuhan. Orang bisa dilahirkan kembali. Apakah dia harus masuk ke dalam rahim ibunya kembali? Ini perkataan pembicaraan gak nyambung. Tuhan ngomong secara rohani dan Nikodemus bicara tentang jasmani. Dan satu-satunya jalan untuk kita bisa berjalan dengan roh, berjalan dengan Tuhan, kita harus dilahirkan kembali. Benar apa yang Pak Kris Muntu yang kemarin katakan. Tapi saya mau tarik ke belakang sedikit. Kalau kita gak pernah dilahirkan kembali dalam roh dan dalam air, kita gak akan pernah bisa berjalan di dalam roh Tuhan. Karena Tuhan adalah roh. Dan kita harus selaras dan seirama, sefrekuensi. Amin. Dan di sini berkata, Nikodemus menjawab ayat 9. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Apa sih yang membuat Nikodemus gak percaya? Karena dia berpikir secara jasmani dan Yesus berpikir secara rohani. Dan ketika Yesus berkata di ayat sebelumnya, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup. Angin bertiup. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dilahirkan kembali. Saudara tahu ini kipas angin? Waktu saya kecil baca kitab ini,
Saya nggak ngerti saudara. Apa sih iki? Ngomong apa iki angin? Saya bisa merasakan angin ini saudara. Saudara bisa merasakan hembusan AC. Ada yang keringetan selain saya. Karena saya berdiri, saudara duduk. Tapi saya lihat gak ada yang keringetan. Karena ada hembusan AC. Betul saudara? Firman Tuhan berkata, seperti angin yang berhembus. Engkau tidak mendengar bunyinya. Engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir baru dari Roh. Ngerti saudara? Angin ini gak berwujud. Betul? Tapi terpaannya membuat adem. Betul saudara? Angin ini gak tahu dari mana dia datang. Gak tahu kemana dia pergi. Tapi dia berdampak. Dia jadi berkat buat saudara semuanya. Amin. Angin itu ketika kita nongkrong mungkin pakai sore-sore kita me time. Ada angin berhembus. Kita gak tahu kemana dia pergi. Tapi berdampak. Aduh adem ya. Aduh enak ya. Saudara bisa merasakan hembusan AC di tempat ini. Saudara gak keringetan. Itu loh orang yang lahir dari Roh. Gak pengen, ini loh aku. Aku ya aku. Gak seperti itu. Tapi jadi berkat buat banyak orang. Seperti angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap orang yang lahir dari Roh. Mari lahir kembali seperti angin. Itu kuncinya saudara. Kita mau berjalan dengan Tuhan, ayo minta dipenuhi. Tuhan, aku mau lahir baru dalam Roh. Dan aku mau seperti angin, jadi berkat buat banyak orang. Mungkin gak diketahui dari mana, tapi itu berdampak. Bukan malah jadi batu sandungan. Amin. Di Yohanes ayat berikutnya kita mau baca. Di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Dalam terjemahan lain. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran nenek moyang orang Israel sudah tertutup. Bahkan sampai sekarang pun ketika anak-anak mereka membaca buku perjanjian lama, seperti kain selubung itu masih menutupi pikiran mereka. Sehingga mereka tidak bisa mengerti apa maksudnya. Karena kain selubung itu hanya bisa disingkirkan ketika seorang percaya kepada Kristus. Tetapi kasihan, sampai hari ini ketika mereka membaca hukum Musa, seperti masih ada kain yang menutupi pikiran mereka. Akan tetapi ketika seorang bertobat dan mengikut Tuhan, maka kain itu akan Allah singkirkan dari pikirannya. Bagaimana caranya? Supaya kita dilahirkan kembali. Di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 berkata, tetapi semua orang, Yohanes 1 ayat 12 sampai 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginannya seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dan ayat Roma 10 ayat 9 dan 10. Inilah cara yang kedua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus percaya Yesus, kita harus bertobat,
Kita harus berbalik dari jalan-jalan yang salah dan menerima Yesus secara pribadi sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan pertobatan kita. Itu yang namanya born again. Seperti angin, gak tahu dari mana, tapi bisa jadi berkat buat banyak orang. Hari ini, maukah saudara dan saya dilahirkan kembali? Jangan seperti Nikodemus. Dia sudah tahu banyak firman Tuhan. Dia hidup di bait Allah. Tapi dia gak pernah dilahirkan kembali. Saya gak tahu apa yang terjadi tentang Nikodemus. Apakah dia selamat atau tidak? Karena Alkitab tidak pernah berkata dia mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dia hanya tahu tentang mujizatnya. Dia hanya tahu tentang Yesus yang menyembuhkan. Tapi dia gak pernah tahu apa artinya dilahirkan kembali. Bertobat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya percaya hari ini hidup kita bukan cuma karena kita lihat, oh ya, dia Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oh ya, dia Tuhan yang ajaib. Oh ya, dia Tuhan yang mujizat. Tapi ya, nyolong ya tetap nyolong. Marah-marah ke keluarga ya tetap marah-marah. Nipu ya tetap nipu. Tagihan yang gak dibayar. Hati-hati saudara. Hidup di dalam bait Allah tidak membuat engkau melihat kerajaan Allah. Hati-hati. Nikodemus dibutakan. Dan dia mendengar tapi tidak mengerti. Hari ini biarlah kita mendengar dan mengerti, melihat dan benar-benar tercelik mata kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hidup itu pertumbuhan di dalam pengikutan kita kepada Tuhan itu harus bertambah. Kita harus makin lama makin mengenal siapa sebenarnya Yesus itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Hidup itu harus ada perubahan. Hidup itu harus ada sesuatu yang nyata dalam kehidupan. Tadi Luki cerita tentang kipas angin ya. Dikatakan perubahan itu dapat kita rasakan, tapi tidak dapat kita lihat. Orang lain bisa melihat, tapi kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti ya. Perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, seringkali yang bisa ngelihat orang lain. Kamu kok berubah ya sekarang ya? Karena apa? Karena dapat dirasakan oleh setiap orang. Angin bisa dirasakan oleh setiap orang. Dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kita mengenal akan Tuhan, itu dapat dikenal oleh sekitar kita. Ya. Jadi oleh karena itu Tuhan katakan belajarlah kita untuk adanya sesuatu hal perubahan dalam kehidupan. Tadi Luki katakan sudah kenal Tuhan tetap seperti ini. Tidak ada perubahan. Saudara cerita tentang anaknya Imam Eli. Dia anaknya imam ya, yang namanya Hofni dan Pinehas. Tinggal di dalam bait Allah, mengerti akan apa yang sudah dilakukan oleh Imam Eli, tapi kedua-duanya belum mengenal kehidupan yang baru. Ya. Jahat tetap jahat, berbuat dosa tetap berbuat dosa. Dia tinggal di bait Allah. Tidak ada jaminan ya, seseorang itu misalnya kerja di gereja ya, pelayanan di gereja itu belum menjamin. Yang bisa menjamin hidup kamu berubah hanya kuasa Roh Kudus.
Kuasa Roh Kudus yang akan membuat kita bisa berubah. Roh Kudus yang bisa membuat kita mengerti apa arti dosa. Jadi oleh karena itu kemarin pada saat Pak Kris Muntu nyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudara yang tidak dengerin, saudara bisa lihat di YouTube. Katakan, berjalanlah di dalam roh, maka semua kehendak daging tidak akan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa, mari kita terus berjalan, bertanya-tanya kepada Tuhan akan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh berbakti kepadamu. Kami mengucap syukur, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh menyembah Engkau sepanjang 1 jam ini. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, dimanapun kami berada saat ini, yang streaming maupun yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang tidak punya pergumulan. Oleh karena itu pagi ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami sedalam-dalamnya. Satu hal kami tahu, kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Tuhan, Engkau mengubahkan hidup kami. Kami butuh berpengalaman dengan Engkau Tuhan. Kami butuh pertolongan yang daripadamu. Oleh karena itu, apabila kami saat ini menghadapi sakit penyakit yang belum sembuh, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang turun tangan dalam hidup kami, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan kami. Apabila kami mengalami suatu tekanan-tekanan dalam perekonomian, dalam pergumulan persoalan-persoalan hidup kami percaya hanya Roh Kudus yang bisa menolong kami dan dapat menyelesaikan segala masalah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan akan semua persoalan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah penyelesai dari semua masalah kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau melihat akan keadaan bangsa kami. Kami mohon anugerah-Mu. Turunkan damai sejahtera-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Lepaskan dari roh pemberontakan. Lepaskan dari roh ketidakpuasan. Biarlah Engkau yang akan memberkati akan Bapak Presiden kami. Engkau memberkati semua staf yang ada, semua para menteri dan kabinet. Engkau akan menolong sehingga dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan memulihkan keadaan perekonomian dari bangsa kami. Kalau kami melihat akan kenaikan daripada harga-harga saat ini, Tuhan berkati akan Indonesia untuk tetap dapat mengatasi semua resesi ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah terjadi lawatan jiwa-jiwa. Kami minta lawatan jiwa-jiwa Tuhan. Kami minta penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Biarlah banyak jiwa yang diselamatkan, yang mengenal siapa Engkau yang sebenarnya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Keadaan apapun juga di negara kami ini, cuaca apapun juga, kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Kau beri daya tahan tubuh yang luar biasa dalam hidup kami. Kami terima daya tahan tubuh ilahi, sehingga segala sakit penyakit yang seringkali terjadi tidak akan berani mendekati tubuh kami. Karena di dalam tubuh kami ada daya tahan tubuh ilahi
Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan anugerahmu ya Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami butuh pengurapan yang berasal daripadamu. Oleh karena itu saat ini kami datang di dalam namamu. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami. Pengurapan ini turun atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, hati kami. Biarlah semuanya ada di dalam kontrol yang daripadamu. Kami minta di dalam namamu, semua roh yang membuat kami tidak percaya, Engkau putuskan ya Tuhan. Urapi tangan kami untuk kami lakukan dengan bekerja hari ini. Berkati Tuhan semua apa yang kami kerjakan hari ini. Bersama dengan Engkau kami akan melakukannya. Dan apa yang kami lakukan bersama dengan Engkau pasti berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami. Kami urapi kaki kami ini Tuhan. Berkati Tuhan. Pimpin kaki kami dalam perjalanan sepanjang hari ini. Biar kami boleh merasakan pimpinanmu yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat yang terbaik Engkau sudah sediakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Kami juga menyambut saudara-saudara yang dari luar kota yang datang bersama-sama ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati, selamat datang.